Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di posisi timur Laut Aceh. Mengapa disebut sebagai kerajaan kembar? Karena gabungan antara kerajaan samudra dan kerajaan Pasai. Oke, kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, abad ke-8 dan seterusnya. Ini adalah info dari Uka Chandra Sasmita dalam Sejarah Nasional 3. Bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi itu didukung oleh apa? Oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Ya, diperkirakan bertepatan dengan tahun berapa? 1297 Masehi. Oke, ada nama Malikus Saleh, merupakan raja pertama pendiri kerajaan tersebut. Hal itu diketahui melalui tradisi hikayat raja-raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan sarjana-sarjana barat, khususnya para sarjana dari mana? Dari Belanda, seperti Snoop Horgrons, J.P. Molwood, J.L. Mons, J.H. Swarth, Pool, G.P. Rover, H.K.C. Schwann, dan lain-lain. Dari segi peta politik, munculnya kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 Masehi itu sejalan dengan suramnya peranan maritim kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekelilingnya. Dalam hikayah raja-raja Pasai disebutkan gelar Malik As-Saleh. Sebelum menjadi raja, beliau adalah Merah Silu. Ia masuk Islam berkat siapa? Berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah, yang kemudian memberinya gelar Sultan Malikus Saleh. Nisan kubur itu didapatkan di Gambong Samudra, bekas kerajaan Samudra Pasai tersebut. Siapakah Merah Silu? Merah Silu adalah putra Merah Gajah. Nama Merah merupakan gelar bangsawan yang lazim di Sumatera Utara. Selu kemungkinan berasal dari kata sungkala yang aslinya berasal dari Sangkrit Kula
Kepemimpinannya yang menonjol menempatkan dirinya menjadi seorang raja. Dari hikayat itu terdapat petunjuk bahwa tempat pertama sebagai pusat kerajaan Samudra Pasai adalah muara sungai Peusangan, sebuah sungai yang cukup panjang dan lebar di sepanjang jalur pantai yang memudahkan perahu-perahu dan kapal-kapal menggayuh dayungnya ke pedalaman dan sebaliknya. Oke, ada dua kota yang terletak berseberangan di muara sungai Peusangan itu, yaitu Pasai dan Samudra. Kota Samudra terletak agak lebih ke pedalaman, sedang kota Pasai terletak lebih ke muara. Di tempat yang terakhir inilah terletak beberapa makam raja-raja. Oke, pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana sejak awal abad ke-13 Masehi didukung oleh apa? Yaitu berita Cina dan pendapat Ibnu Battuta. Siapa Ibnu Battuta itu? Yaitu seorang pengembara terkenal dari mana? Dari Maroko, yang pada pertengahan abad ke-14 Masehi mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya dari Delhi ke Cina. Ketika itu Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Malikul Zahir, putra Sultan Malikus Saleh. Menurut sumber-sumber Cina, pada awal tahun 1282 Masehi, kerajaan kecil Samutala atau Samudra mengirim kepada Raja Cina duta-duta yang disebut dengan nama-nama Muslim, yaitu Husain dan Sulaiman. Nah, info ini di dalam buku Islam di Asia Tenggara sampai abad ke-18 dalam Az-Zumardi Azra, Perspektif Islam di Asia Tenggara. Ibnu Battuta menyatakan bahwa Islam sudah hampir 1 abad lamanya disiarkan di sana. Ia meriwayatkan kesalehan, kerendahan hati, dan semangat keagamaan rajanya yang seperti rakyatnya, mengikuti mazhab Syafi'i. Berdasarkan beritanya pula, kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi berbagai masalah agama dan umum. Oke, dalam kehidupan perekonomiannya, kerajaan maritim ini tidak mempunyai basis agraris. Basis perekonomiannya adalah perdagangan dan pelayaran. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran itu merupakan sendi-sendi kekuasaan yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar. Seorang Tompires menceritakan di Pasai ada mata uang dirham. Dikatakan bahwa setiap kapal yang membawa barang-barang dari barat dikenakan pajak berapa? 6%. Samudra Pasai pada waktu itu ditinjau dari segi geografis dan sosial ekonomi merupakan suatu daerah yang penting sebagai penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang terdapat di kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab.
Ia merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Adanya mata uang itu membuktikan bahwa kerajaan ini pada saat itu merupakan kerajaan yang makmur. Mata uang dirham dari Samudra Pasai tersebut pernah diteliti oleh HKJ Chowan untuk menunjukkan bukti-bukti sejarah raja-raja Pasai. Mata uang tersebut merupakan nama-nama Sultan Alauddin, Sultan Mansur Malikus Zahir, Sultan Abu Zaid, dan Abdullah. Pada tahun 1973 Masehi ditemukan lagi 11 mata uang dirham. Di antaranya bertuliskan nama Sultan Muhammad Malikus Zahir, Sultan Ahmad, Sultan Abdullah. Semuanya adalah raja-raja Samudra Pasai pada abad ke-14 dan 15. Oke, atas dasar mata uang yang ditemukan itu dapat diketahui bahwa nama-nama raja dan urutan-urutannya adalah sebagai berikut. 1. Sultan Malikus Soleh yang memerintah sampai tahun 1207 Masehi. Dilanjutkan Muhammad Malikus Zahir sampai tahun 1326 Masehi. Dilanjutkan Mahmud Malik Az-Zahir sampai tahun 1345 Masehi. Dilanjutkan Mansur Malikus Zahir sampai tahun 1346 Masehi. Dilanjutkan Ahmad Malik Az-Zahir sampai tahun 1383 Masehi. Dilanjutkan Zainal Abidin Malik Zahir sampai 1405 Masehi. Dilanjutkan Nahrasiyah. Dilanjutkan lagi Abu Zaid Malik Az-Zahir sampai 1455 Masehi. Dilanjutkan Mahmud Malikus Zahir sampai tahun 1477 Masehi. Dilanjutkan Zainal Abidin sampai tahun 1500 Masehi. Dilanjutkan Abdullah Malik Az-Zahir sampai tahun 1530 Masehi. Dan sultan yang terakhir yaitu Zainal Abidin tahun 1524 Masehi. Oke, kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Oke, kerajaan Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 Masehi dianeksasi oleh Raja Aceh, yaitu siapa Ali Munggayat Shah. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di mana? Di Bandar Aceh Darussalam. Nah, info ini dari Taufik Abdullah dalam Sejarah Umat Islam Indonesia.